Hello, everyone. Good afternoon. Great day, all my teachers. Finally, we can meet again in our first cultural online class about Kirab Satu Suro and Japanese culture, which will be presented by Mr. Purwanto. Well, for the next, I will give the time to Mr. Purwanto to present the Kirab Satu Suro and Japanese culture. Mr. Purwanto, time is yours. Ya, terima kasih untuk Mbak Triple Squad ya, Triple Squad. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan juga pemerhati budaya ya, dari khususnya keluarga besar SMK 6 yang saya hormati. Pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin beberapa sudah mengenal saya, cuman mungkin beberapa juga belum. Jadi saya memperkenalkan diri dulu sebelum saya menyampaikan sedikit materi ya, materi yang berkaitan tentang kirab budaya Satu Suro khususnya di Kota Surakarta. Jadi bisa saya sampaikan kalau saya sendiri Purwanto nama saya, sehari-hari atau saya adalah abdi dalam pariwisata di kantor pariwisata Istana Mangkunegaran, tapi juga aktif dalam kegiatan pariwisataan di Kota Surakarta pada umumnya. Dan saat ini aktivitas sehari-hari juga sebagai praktisi pemanduan wisata ya di Kota Surakarta dan Jawa Tengah pada khususnya ya. Jadi kemarin bisa saya sampaikan langsung ke materi ya. Jadi kirab Malam Satu Suro di Kota Surakarta ini adalah satu event yang mana menurut saya cukup unik dan mungkin satu-satunya yang diselenggarakan secara konsisten oleh sebuah lembaga adat yang masih eksis sejak zaman dahulu sampai sekarang. Jadi mungkin di tempat lain itu ada, tapi mungkin konteksnya berbeda, konteksnya mungkin sifatnya meniru yang pernah ada di Kota Surakarta ini. Sedikit saya uraikan tentang sejarah kirab Satu Suro di Kota Surakarta ini tidak dimulai atau berawal dari pindahnya Keraton Kartosuro ke Desa Solo atau tahun 1745. Jadi kirab pusaka Malam Satu Suro di Kota Surakarta ini baru dimulai pada waktu Kota Surakarta atau Nagari Surakarta, Swapraja Surakarta itu diperintah di era, kalau di Kasunanan Surakarta yaitu Pakubuwono X, kalau di Mangkunegaran itu adalah Mangkunegoro yang ke-7. Dan walaupun di Jogja itu ada Karaton Kasultanan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pakualaman, tetapi ternyata di Keraton Jogja tidak ada kirab pusaka Malam Satu Suro. Jadi hanya ada di Kota Surakarta dengan keberadaan keratonnya ini yang sampai sekarang masih eksis menyelenggarakan kirab Malam Satu Suro. Ya. Mungkin sedikit saya sampaikan, mungkin Pak kemarin kan pandemi selama 2 tahun itu apakah kirabnya itu kan tidak ada. Kirab secara formal yang melibatkan massal itu tidak dilaksanakan karena memang mengundang kerumunan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa kegiatan Malam Satu Suronya dengan event budaya di dalam keratonnya itu masih dilaksanakan dengan peserta atau dengan partisipan yang sangat terbatas. Jadi event ini berlangsung hanya kalau biasanya event itu diikuti oleh ribuan orang, masyarakat umum bisa langsung begitu.
karena pandemi sudah 2 tahun ini dilaksanakan dengan konteks yang terbatas. Gitu. Sedikit saya uraikan mengenai angka tahunnya. Kalau Pakubuwono ke-10 itu 1895 sampai 1939. Jadi beliau memerintah sampai sebelum kemerdekaan. Terus kalau Mangkunegoro ke-7 itu pemerintahnya 1916 sampai 1944. Jadi di era beliau berdua inilah kirab pusaka malam satu suro diadakan di Kota Surakarta. Sepanjang data atau sejarah yang saya ketahui bahwa kenapa harus diadakan kirab malam satu suro. Ya. Mungkin ini tidak lepas dari satu sejarah yang mana masyarakat Jawa ini menganggap bahwa malam satu suro, malam pergantian tahun adalah malam yang sangat istimewa dalam kalender perjalanan hidup atau siklus of time, siklus waktu kita begitu. Jadi kalau kita ibaratkan dalam siklus waktu kita pasti memiliki satu masa. Jadi contohnya misalnya di pendidikan itu kan salah satu siklus yang paling penting itu kan adalah siklus tahun ajaran baru begitu. Kalau persiap tahun ajaran baru pasti banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nah, masyarakat Jawa juga sepakat bahwa tahun yang akan datang, tahun baru, ya. Jadi satu suro ini kan pada intinya kan bagaimana masyarakat Jawa ini menyongsong tahun baru. Tahun baru yang akan dihadapi ini seperti apa? Karena ini sifatnya masa depan, ini kan sesuatu yang sifatnya gaib atau sifatnya masih rahasia ilahi begitu. Hanya terselip di malam satu suro ini, salah satu eventnya sebetulnya adalah berdoa kepada Sang Pencipta, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya di tahun yang akan datang ini kita itu bisa melaluinya, bisa melewatinya tanpa rintangan-rintangan dan halangan yang ada. Jadi sebetulnya inti dari kirab malam satu suro buat istana, nanti akan saya uraikan juga kenapa harus kirab pusaka dan seterusnya nanti di sebelumnya ya. Jadi masyarakat Jawa memandang satu suro ini dirayakan dengan cara yang mungkin ada berbeda dengan cara masyarakat Eropa atau masyarakat Barat dengan pesta begitu. Kalau kita di lingkungan kita atau masyarakat ada 2 penanggalan, yaitu penanggalan Masehi, tahun barunya dimulai setiap 1 Januari itu ya, malam 1 Januari itu malam tahun baru, itu kan berdasar peredaran matahari. Dan itu relatif atau boleh saya katakan sama. Jadi tiap tahun ya pokoknya malam 1 Januari itu pasti malam tahun baru. Gitu. Dirayakan dengan pesta, dirayakan dengan ya kalau kita menyebutnya ya kegembiraan yang sangat luar biasa, euforia yang luar biasa, yang mana hal ini kadangkala mohon maaf berlebihan. Contohnya ya mungkin berpesta sampai pagi dan seterusnya itu. Itu yang ternyata dilihat oleh masyarakat Jawa yang punya kalender sendiri, yaitu kalender Komariah, kalender Jawa, yang mana ini dasarnya adalah peredaran bulan. Dan peredaran bulan ini adalah selalu selisih sekitar 10 hari setiap tahunnya begitu. Jadi misalnya contoh tahun ini suro itu tanggal ini contoh saja 20 September, maka tahun depan suro itu adalah sekitar tanggal 10 September. Jadi kalau tahun ini 20 September, berarti tahun depan itu maju sekitar 10 hari menjadi tanggal 10 September. Contohnya begitu. Jadi karena dasar peredaran matahari dan bulan itu berbeda, ya disitulah akhirnya masyarakat Jawa kita memakai kalender Jawa. Dan kalender Jawa ini disatukan dengan kalender Hijriyah. Dari di sini pengaruh dari Islam ya. Jadi dulu sebetulnya antara kalender Jawa dan kalender Hijriah ini tahunnya tidak sama. Tetapi sejak era Sultan Agung, di mana kita tahu kalau
belajar sedikit sejarah bahwa Kerajaan Mataram ini ada dua, Mataram kuno, yaitu dinasti Sailendra dan Sanjaya. Yang kedua adalah Mataram Islam. Salah satu raja dari Mataram yang paling terkenal namanya Sultan Agung Ngayokrokusumo. Ini tahun 1595 sampai sekitar 1645. Ya, jadi sekitar tahun 1600-an begitu. 1630-an beliau mengubah atau menyamakan kalender Jawa dengan tahun Hijriah. Dalam hal ini adalah tahun baru Islam itu disamakan begitu. Sehingga boleh dikatakan atau kadang kita menyebutnya satu suro itu sama dengan satu Muharram. Karena itu jadi baru di era Sultan Agung Ngayokrokusumo, Sultan Kerajaan Mataram yang terkenal karena pernah menyerang Batavia 2 kali sehingga JP Kun terbunuh itu, ya sudah diangkat pahlawan nasional, kemarin sempat dibuatkan film oleh Ibu Muriati Sudibyo, itu sebenarnya adalah awal dari penanggalan Tahun Baru Jawa itu. Dalam prosesnya itu selalu diulang atau diperingati oleh masyarakat Jawa dengan cara yang berbeda. Jadi satu suro itu tidak dirayakan dengan hura-hura, dengan pesta. Kalau orang Jawa justru malah merasa atau melakukan satu kegiatan yang disebut dengan prihatin, laku prihatin, mesu budi, topo broto, dan segala bentuk ritual yang sebetulnya konsepnya adalah bagaimana kita bisa melewati segala rintangan, segala hambatan di masa yang akan datang ini dengan sukses apabila kita memang sudah terbiasa dengan kesusahan itu sendiri begitu. Jadi saya masih mengamati waktu saya kecil di desa ya, di daerah-daerah itu malam satu suro itu dirayakan oleh masyarakat Jawa dengan cara jalan kaki sehari semalam 1 kali 24 jam itu tidak tidur. Ya, tidak tidur. Jalan kaki dari satu tempat ke tempat lain, ya mungkin ya jalan kaki, ya dengan konteksnya pokoknya berjalan begitu. Mungkin ini lebih pada kondisi tidak makan, ya kalau makan minum saya yakin dilakukan, tapi maksudnya tidak tidur. Karena memang orang Jawa banyak melakukan ritual, cara ritual keprihatinan, cara membentuk satu proses spiritual itu dengan banyak cara begitu ya. Ya mungkin kalau kita sedikit kaitkan dengan tradisi ya mungkin ini sinkretisme, artinya masyarakat Jawa beragama Islam tapi melakukan beberapa ritual yang itu mungkin sedikit ada pengaruh agama Hindu misalnya. Jadi dikenal juga misalnya ada ngerawat misalnya. Ngerawat itu suatu ritual bahwa dia bersangkutan itu tidak makan dari jenis bahan makanan yang berasal dari jenisnya nasi atau beras maksud saya, atau ketan. Jadi ora mangan woing dami, jadi tidak makan hasil yang diperoleh atau dipanen dari jerami, artinya itu kan beras maupun ketan. Yang ngerawatnya biasanya adalah umbi-umbian. Padahal kalau kita kaitkan ngerawat itu kan justru dari sisi kesehatan kan bagus banget karena asupan gula yang masuk itu karbohidratnya diperoleh dari umbi-umbian yang relatif tidak setinggi nasi misalnya begitu. Jadi sebetulnya dibalik dari ritual-ritual yang dilakukan itu ya sebetulnya salah satunya adalah mencegah atau sebetulnya untuk kesehatan itu bagus ya menurut saya. Jadi ritual yang lain mungkin dilakukan dengan puasa ya. Jadi ada puasa weton misalnya. Jadi setiap weton hari pasaran itu melakukan puasa. Ini juga sebetulnya kembali lagi ke ritual atau ke kepercayaan doa bahwa harapannya kita bisa melewati segala rintangan, segala hal yang sifatnya tidak baik itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu ialah rahayu nir ing sambikolo. Rahayu artinya selamat, nir itu tanpa, sambikolo itu ya segala mara bahaya. Jadi selamat dari segala mara bahaya. Nah, kalau kita terjemahkan kan luar biasa dulu,
luar biasa sekali ya. Jadi kalau selamat, kita dulu kan yang penting selamat dulu. Ya selamat dulu baru melangkah ke yang lain. Kalau yang awal aja tidak selamat kan pasti repot gitu kan maksudnya gitu. Oke, saya kembali ke topik tentang kirab malam satu suro itu. Jadi di Kota Surakarta ada 2 kegiatan kirab yang ini mungkin buat masyarakat yang mungkin mohon maaf belum paham ya, ini saya beri satu keterangan bahwa Mangkunegaran dan Kasunanan melaksanakan kirab malam satu suro dengan cara yang sedikit berbeda, tetapi pelaksanaannya sama, yaitu pada malam satu suro atau malam satu Muharram. Jadi boleh dikatakan sama-sama mengadakan kirab pusaka. Ya, intinya memang ada pusaka, beberapa pusaka yang dikeluarkan dari gedung pusaka, dari dalam keraton begitu, terus diampil. Diampil ini bukan, kalau di dalam bahasa keraton bukan dipinjam. Jadi diampil itu dibawa untuk sementara waktu. Gitu. Jadi kalau kita dalam istilah kirab pusaka itu kebetulan menyebutnya dengan kata ngambil pusaka, itu bukan berarti pinjam pusaka, tapi yang bersangkutan ditunjuk oleh raja untuk membawa satu pusaka atau barengan membawa satu pusaka dengan teman yang lain untuk jangka waktu tertentu. Mangkunegaran ini melaksanakan kirab pusaka sekitar jam 7 malam. Kebetulan saya sudah beberapa tahun ini di kegiatan itu bertindak sebagai saya kirab kepala seksi di bagian kirab pusaka, sehingga saya tahu persis bagaimana persiapannya mengorganisir masyarakat hampir ya kalau dihitung ya 1000-an orang lebih dalam satu barisan yang cukup panjang, menatanya dengan segala pernak-perniknya, itu ternyata juga satu fenomena yang luar biasa, di mana saat itu tidak hanya masyarakat Surakarta tapi juga masyarakat umum, tapi syaratnya adalah kirab pusaka itu diikuti oleh masyarakat. Kalau ingin ikut muter dalam barisan ya harus berpakaian Jawa jangkep dalam bentuk memakai kebaya, kalau wanita nggih kebaya hitam, terus memakai jarik latar cemeng. Latar cemeng itu artinya jarik yang latarnya hitam, latarnya gelap ya. Jadi tidak boleh memakai kebaya warna merah atau hijau, itu tidak boleh, tapi dasarnya hitam. Yang ditolerir boleh itu ya biru tua, jadi biru dari dark blue gitu ya. Jadi warna hitam atau dan tidak boleh memakai cunduk mentul. Cunduk mentul itu adalah cunduk yang seperti manten itu ya, kalau dipakai jalan itu mantul-mantul. Nah, ada makna yang luar biasa kenapa warna hitam. Karena warna hitam itu adalah satu warna mirip dengan warna putih begitu. Jadi warna hitam, warna putih itu adalah warna dasar yang mana akan sangat mudah kita olah menjadi warna-warna lain. Jadi bentuk dari pemakaian warna hitam itu sebenarnya lebih kepada kepasrahan kita sebagai manusia kepada Sang Pencipta dalam menghadapi tahun yang akan dilewati atau tahun yang akan dijalani. Kirab pusaka Mangkunegaran dimulai sekitar jam 7 malam, jadi setelah persiapan, jadi barisannya kita tata, kita sudah dapat informasi berapa jumlah pusaka yang akan dikeluarkan, itu barisannya kita tata di sekitar Pendopo Ageng Mangkunegaran, dan nanti dari dalam akan ada instruksi pusaka itu dikeluarkan. Setelah itu kita tata, jadi satu pusaka keluar diikuti oleh pengiring, pusaka kedua keluar diikuti oleh pengiring, dan seterusnya. 1 kali putaran di Mangkunegaran. Keraton juga sama, nanti saya sampaikan juga tentang keraton. Jadi 1 kali putaran, ya itu dengan cara pradaksina atau menganankan jarum jam, seperti jarum jam, menganankan keraton, menganankan bangunan istana. Ini sebetulnya saya lihat lebih kepada mirip kalau di Ka'bah itu tawaf ya.
Jadi berjalan keliling mengelilingi satu tempat yang disakralkan. Itu untuk satu putaran saja di Mangkunegaran. Terus di Mangkunegaran setelah itu acaranya selesai, biasanya ada acara ramah tamah. Nah, nanti jam 12 malam dalam rangkaian kirab pusaka malam satu suro itu ada acara semedi bersama. Ya, acara semedi bersama. Jam 12 sampai jam 1 di Dalam Ageng. Ya, bentuk semedi atau bentuk apa kegiatannya apa Pak? Ya, kegiatannya adalah introspeksi. Kita bayangkan malam itu, malam pergantian tahun itu kita gunakan untuk introspeksi apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Jadi kita bayangkan saat itu seperti kalau mungkin di Islam ya mirip dengan sepertiga malam kita lakukan atau kita gunakan untuk tahajud. Kita mohon kepada Sang Pencipta, pada Allah tentang apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita lakukan kan kita tahu sebenarnya, oh itu salah, itu benar, itu baik, itu buruk. Nah, kalau buruk ya sebaiknya jangan diulang. Di masa yang datang ini tidak terulang lagi begitu. Jadi konteksnya adalah introspeksi ini yang sebetulnya menurut saya paling esensial dalam sebuah kegiatan malam satu suro. Gitu. Dan perlu saya garis bawahi malam satu suro ini tidak bebarengan dengan jamasan pusaka. Ini event yang berkaitan tetapi tidak pada malam itu. Banyak orang yang keliru menerjemahkan bahwa malam satu suro adalah jamasan pusaka. Ini kalau di kami kirab malam satu suro baik Mangkunegaran, Kasunanan, Keraton Surakarta dan Mangkunegaran ini bukan begitu. Jadi malam satu suro ini pusakanya baru dikeluarkan dulu, baru nanti hari berikutnya atau paginya itu adalah acara jamasan atau mencuci pusaka itu. Begitu. Ya. Ini yang kadang-kala secara persepsional oleh masyarakat dianggap, mohon maaf ini kadang sekarang lebih pada benturan semacam, wah ini kan tidak boleh ini mengkultuskan pusaka. Sebetulnya tidak dalam konteks itu, tapi lebih pada pusaka itu kan senjata. Ya. Senjata itu adalah satu logistik yang harus kita punya pada saat kita akan pergi ke medan perang, ibaratnya begitu. 1 tahun yang akan datang, ini kita ibaratkan kita akan maju ke sebuah medan laga atau medan perang. Sehingga kita harus prepare, kita harus pastikan senjata yang kita bawa itu harus berfungsi secara maksimal begitu. Kalau boleh sedikit saya sederhanakan ya, kalau kita mau maju perang ya logistiknya harus cukup. Logistiknya harus siap. Salah satu logistik perang apa ya senjata begitu. Jadi kalau gambarannya tahun depan kita akan menghadapi satu event ini ya, ini event yang sifatnya kita rencanakan gitu. Jadi kadang ada satu kegiatan, suatu rencana atau kegiatan aktivitas yang itu bisa kita rencanakan dalam waktu 1 tahun lah. Misalnya contoh event atau kegiatan buat pribadi, misalnya bangun rumah. Bangun rumah itu kan kita tahu bahwa harus kita tentukan di mananya, biayanya berapa dan sebagainya. Artinya tidak bisa kita hanya yuk tahun depan bangun rumah. Udah punya uang belum? Belum. Udah ada persiapan bahan? Belum. Ada persiapan. Ya pokoknya mengalir ya tidak bisa semacam itu. Nah konteks malam satu suro ini sebenarnya salah satunya adalah untuk prepare atau mempersiapkan hal tersebut. Nah itu untuk kirab di Mangkunegaran. Nah di kirab di Keraton Kasunanan ini yang cukup unik. Karena apa? Kalau kirab pusaka di Keraton Kasunanan ini dimulai jam 12 malam. Jadi jam 12 malam itu pusaka mulai dikeluarkan dari Dalam Ageng Prabosuyoso, di sana ada gedung pusaka. Dari Dalam Ageng Prabosuyoso keluar ke Paringgitan, ke Sasono Sewoko, terus keluar pelataran keraton Sri Manganti, keluar ke Kamandungan. Ya, dari Kamandungan inilah di situ sudah disiapkan cucuking lampah atau istilahnya kepala rombongan di awal yaitu adalah Kerbau Kiai Slamet. Ya, Kerbau Kiai Slamet.
salah satu kebu keramat yang dipercaya keramat dari Keraton Surakarta, yang mana itu merupakan peninggalan dari era Majapahit. Pengertian peninggalan atau keturunan itu bukan dari era Majapahit sampai sekarang masih hidup, tidak, tapi yang namanya kerbau ini kan juga beranak pinak, bereproduksi sampai sekarang. Nah itu kerbunya bule ya, di bule itu karena kulitnya albino, tidak seperti kerbau biasa yang ada di kita, yang kulitnya abu-abu, tapi sana itu bule. Tapi kenyataannya kalau sekarang bisa kita lihat di kandang Kagungan Dalem, kandang Maheso di alun-alun Kidul, yang mana itu, yaitu kerbau bule itu yang kita gunakan, atau yang digunakan oleh keraton untuk cucuk yang lampah. Nah, kenapa kerbau? Ya, kerbau. Kenapa kerbau? Ini hal yang sebetulnya menilai pada sejarah dari keraton yang ada di Jawa, itu adalah berkaitan dengan agraris atau pertanian. Kalau kita tarik lebih ke atas lagi, bahwa Raja Jawa adalah keturunan atau memiliki basic agraris dalam arti petani. Ya. Jadi Ki Ageng Selo, jadi mungkin yang punya keluarga daerah Purwodadi, itu ada daerah Wirosari, Grobogan itu. Di sana ada makam Ki Ageng Selo. Ya. Ki Ageng Selo adalah leluhur dari Keraton Mataram. Jadi Ki Ageng Selo itu adalah tokoh yang mungkin terkenal dalam legenda beliau bisa menangkap petir, gitu ya. Dalam legenda beliau menangkap petir. Jadi waktu mencanggul di sawah, beliau mau disamber petir, tapi petirnya bisa ditangkap. Nah, menurut saya di situ sebetulnya sanepan atau simbol bahwa Ki Ageng Selo ini mampu memegang atau mampu mengendalikan atau mampu berkomunikasi dengan alam. Kalau saya menerjemahkan begitu, karena kenyataannya walaupun beliau seorang petani, ternyata keturunannya yaitu adalah beliau punya anak namanya Ki Ageng Nis, makamnya di Lawean, jadi dekat Masjid Merdeka. Di sana ada makam Ki Ageng Nis, ini anak dari Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo punya anak Ki Ageng Nis punya anak Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan punya anak Danang Sutawijoyo alias Panembahan Senopati, pendiri dari Mataram Kota Gede. Ya, terus Panembahan Senopati punya anak Sultan Agung Anyokrowati, Sultan Agung Anyokrokusumo yang tadi saya sampaikan, terus Amangkurat I, Amangkurat II, Amangkurat III, Pakubono I, Pakubono II, Amangkurat IV, PB2, lah baru nanti pecah lewat perjanjian Giyanti, Solo, Pakubono, Jogja, Hamengkubuwono. 1757 ada perjanjian Solo III, Solo pecah menjadi 2, Pakubono dan Mangkunegoro. Jadi boleh dikatakan sejarahnya ya salah satunya adalah kenapa memakai kerbau. Kita tahu manfaat kerbau dalam dunia pertanian zaman dulu seperti apa. Itu satu hal. Yang kedua, kerbau adalah hewan yang tenaganya sangat luar biasa, tetapi dalam tanda kutip ini bodoh ya. Maaf, pengertian bodoh itu artinya lugu ya. Nah, ini sebenarnya simbolisasi bahwa diri kita, ya, kita ini memiliki potensi, tetapi jangan sampai kita diperbodoh oleh potensi yang ada di diri kita, begitu Mas. Dalam bahasa lain, potensi diri kita, kekuatan dalam diri kita harus bisa kita kendalikan. Maka kalau dalam Kira Pusaka Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan, itu acaranya adalah si kerbau ini kan dalam satu rombongan tertentu yang dikasih bunga, berjalan, dan pasti ada pawang maheso. Pawang maheso ini adalah pawang atau orang yang biasa mengurusi kerbau itu. Jadi mengendalikan kerbau itu selama jalan. Ya karena naluri kerbau biasanya malam hari melihat sesuatu yang menyala dan seterusnya, itu kan tidak, dia kan terpancing untuk mendekati, dan makanya ada larangan kalau sedang melihat kirap Malam Satu Suro di keraton atau di pinggir jalan itu jangan memakai baju merah. Ya kita bayangkan seperti matador
Spanyol itu, dia kan banteng itu kan kalau akan terpancing pada sesuatu yang itu menyolok, dalam hal ini warna merah. Kirap malam satu suro di Keraton Kasunanan itu juga dengan mengelilingi keraton, ya, mengelilingi keraton. Artinya dari keraton keluar dari Kamandungan, belok kiri Supit Urang, terus nanti depan Klewer, terus nanti sampai Gladak, ya, Gladak nanti belok kanan, Jalan Mayor Kosmanto, kanan nanti Jalan Kapten Mulyadi, itu Sangkrah itu ya, terus ke selatan depan Pustati, terus nanti sampai Baturono. Baturono belok kanan, nanti Gading sampai Gemblegan, perempatan Gemblegan ambil kanan, terus Jalan Yesudarso itu, terus sampai Jalan Slamet Riyadi Nonongan itu, belok kanan, terus masuk ke keraton lagi lewat Gladak. Jadi juga sama searah jarum jam. Tapi mulainya adalah jam 12 malam. Ya, jadi kalau kirap pusaka malam satu suro di Keraton Surakarta itu dimulai jam 12 malam sampai kira-kira hampir menjelang subuh. Nah, di sana yang ngambil pusaka itu bergantian. Jadi pusaka misalnya kalau sepintas ya kita tidak tahu persis ya pusakanya seperti apa. Karena pusakanya itu terbungkus kain berwarna kuning. Jadi mungkin yang belum pernah lihat, kirap pusakanya itu tidak, pusakanya itu transparan apa namanya wujudnya seperti apa itu tidak. Karena pusaka itu ditaruh dimasukkan dalam sebuah kain warnanya kuning ya, kalau kita melihat landian itu pegangan. Landiannya panjang itu oh ya mungkin tumbak gitu. Kalau tumbak kan tidak dipikul sendiri ya. Jadi caranya dipanggul di atas pundak yang satu juga sama. Dan tidak di tangan kiri tapi tangan kanan karena memang menganankan. Nah, terus yang peserta dari yang ngambil pusaka atau membawa pusaka itu di telinganya sebelah kiri dipasang namanya sebuah melati yang dironce, jadi melati yang seperti kalau nari itu ya ada rangkaian bunga melati, tapi itu khusus dipasang di telinga. Itu namanya gajah nguling, ya, gajah nguling. Jadi biasanya ada orang memakai hiasan melati ditaruh di telinga di sini, terus ada bunga kandilnya. Itu namanya gajah nguling. Ini hanya dipakai pada waktu kirap pusaka. Kenapa pakai gajah nguling? Ya harapannya pada waktu jalan itu tenaganya bisa seperti gajah, dalam arti bisa sekuat gajah gitu. Karena memang saya pernah bertanya pada beberapa, saya belum pernah mendapat kesempatan itu, tapi maksudnya saya beberapa kali menanyakan secara pribadi pada beliau-beliau yang pernah diberikan kehormatan untuk ngambil pusaka pada kirap malam satu suro itu. Ternyata kalau sepintas itu itu kan enak toh Pak, enteng gitu ya, ringan gitu ya. Tapi ternyata enggak juga gitu. Saya pernah beberapa kali memang menemui karena saya mobile biasanya menata barisan itu dari depan sampai belakang bagaimana barisan bisa tertata baik gitu. Kadang saya lihat itu memang yang megang itu mounting begitu ya. Mounting itu artinya sampai ya terlihat berat banget begitu. Artinya setelah itu biasanya kadang sempat tanya, wah aurat sangat mas, aurat sangat gitu ya. Jadi saya bayangkan, masa sih? Karena melihat wujudnya aja segitu kok berat gitu ya. Tapi yang pasti itu pengalaman real yang saya temui. Jadi kalau mengenai nama-nama pusaka yang dikirap, ini terus terang untuk Mangkunegaran ini tidak pernah merilis nama ya. Jadi Mangkunegaran tidak pernah menyebutkan, oh pusaka ini, kiai ini, dan seterusnya. Perlu sedikit saya sampaikan pada pemirsa, teman-teman semua, untuk level pusaka di keraton ini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Level paling bawah ini kiai ya, kiai. Level 2 namanya kanjeng kiai, level 3 namanya kanjeng kiai ageng. Nah, biasanya yang dikirap ini ya level 2 atau 3. Nah, ini biasanya disesuaikan dengan
situasi dan kondisi begitu. Jadi kalau saya menerjemahkan Sinuwun ataupun Kanjeng Gusti di Mangkunegaran ini memiliki satu kepekaan tertentu untuk beliau menginstruksikan atau dawuh mana yang harus dikeluarkan. Oh, yang itu misalnya. Jadi informasi ini kadang di detik terakhir begitu. Kita tidak bisa mengatur yang dikeluarkan yang itu aja. Tapi panitia biasanya panitro itu tidak pernah bisa punya akses ke situ. Jadi biasanya 1 hari sebelum hari H baru nanti ada dawuh tolong dikeluarkan yang A, B, C, D misalnya begitu. Jadi ya itu yang dipersiapkan. Berarti parogonya yang kita siapkan ya 6 itu atau 6 barisan atau 6 rombongan untuk mengiringi pusaka itu. Itu berdasar dari pengalaman pribadi dan pengamatan saya. Dan ternyata untuk antusiasme masyarakat untuk melihat kirab budaya, ya kirab Malam Satu Suro ini luar biasa sekali. Kalau saya melihatnya ada banyak hal yang kenapa itu penting untuk masyarakat Solo atau kita di sini dan juga untuk legitimasi keraton, karena memang saat itu saat di mana masyarakat itu bisa cukup dekat dengan keluarga istana. Ya, kita bayangkan sebelum era kemerdekaan di mana kekuasaan raja itu masih sangat absolut ya, di mana saat itu istilahnya kesempatan ketemu ya sangat jarang bisa melihat, bisa dekat, bisa masuk ke keraton, bahasanya kan gitu. Harus saat itulah atau Malam Satu Suro itulah keraton bisa boleh dikatakan menjadi milik rakyat dalam tanda kutip, menjadi tempat di mana mereka itu bisa akses ke dalam keraton, begitu, bisa melihat, mendekat. Saya masih ingat betul kata-kata masyarakat Solo Raya, jadi masyarakat yang tinggal di luar kota Surakarta. Kalau mereka pergi ke Solo itu kadang menyebutnya kan ke nagari. Karena dikatakan atau Solo sebagai pusat dari segalanya, maksudnya pemerintahan dan seterusnya. Sampai ada istilah di Solo itu kan cedak ratu, adoh watu, gitu ya. Maksudnya dekat dengan raja, dekat dengan pemerintahan, tetapi juga jauh dari gunung istilahnya. Jadi saat Malam Satu Suro itu digunakan oleh masyarakat gunung dalam tanda kutip masyarakat Solo Raya, masyarakat di luar pemerintahan, di luar pusat pemerintahan ini untuk mendekat ya, mendekat dan merasakan aura dari sebuah keraton. Terlepas dari masalah percaya tidak percaya, waktu sudah berubah dan seterusnya, tetapi berdirinya keraton baik di Solo, Jogja dan seterusnya ini tidak terlepas dari ya suratan takdir atau satu sejarah yang terjadi di sini begitu. Termasuk pemilihan kenapa keratonnya dulu kan di Kartosuro itu, Kartosuro terus pindah ke Desa Solo. Kenapa Desa Solo yang dipilih? Padahal ada pilihan lain yaitu Sono Sewu di sekitar Bekonang, yang kedua di daerah Katipolo. Kenapa bukan 2 tempat itu? Padahal saat itu dikatakan bahwa Solo atau Desa Solo saat itu bentuknya atau kondisinya adalah rawa. Ya karena memang dalam jongko yang dipercaya atau dalam vision ya, vision itu menyebutnya adalah satu ramalan ya bahwa dengan dipindahkan ke rawa itulah yang akhirnya ditimbun itulah. Jadi rawanya akhirnya ditimbun dan menjadilah sebuah nagari besar bernama Surakarta Hadiningrat. Surakarta Hadiningrat. Kata Surakarta ini sebetulnya kalau yang belum paham, sebetulnya pembalikan dari Kartosuro. Jadi dari Kartosuro dibalik menjadi Surakarta. Ini sebetulnya mirip dengan kejadian waktu ibu kota yang lama di Jepang, itu Kyoto. Setelah pindah ke tempat baru,
nama nama ibu kotanya berubah, tidak Kyoto lagi tetapi menjadi Tokyo, ya, menjadi Tokyo. Ini yang sedikit bisa saya sampaikan begitu untuk tentang kirab malam satu suro. Mudah-mudahan nanti ke depan tahun-tahun yang akan datang kondisi pandemi sudah bisa teratasi begitu dan bisa kegiatan kirab malam satu suro ini bisa dilakukan lagi mungkin tidak akan sama dengan yang lain, tidak akan sama seperti tahun-tahun yang lalu dengan jumlah yang cukup banyak lagi, tapi mungkin dengan prosedur yang cukup baik, cukup ketat dan sebagainya. Tapi hakikat berbagi keraton, barokah keraton kepada masyarakat lewat kirab malam satu suro ini bisa dilakukan lagi. Saya mengamati fenomena yang cukup menarik dalam hal ini. Ternyata kirab malam satu suro juga menjadi ajang tombol kangen buat masyarakat luar, masyarakat Jawa yang tinggal di misalnya di luar kota, Jakarta, Bandung dan sebagainya. Nah itu kan ternyata kok banyak sekali yang hadir di kota Solo. Saya amati saat kirab malam satu suro itu yang namanya penerbangan, yang namanya kereta api, hotel, itu ada peningkatan yang cukup banyak, cukup signifikan gitu. Nah ini yang kalau kita lihat dari sisi multiplier effect dalam hal efek yang berakibat pada sektor lain ini sangat bagus. Orang datang ke Solo pasti nginep kan, paling enggak 1 malam. Nginep 1 malam, hotelnya dapat bagian. Nanti makan di restorannya dapat bagian. Transport dapat bagian juga. Pulang beli oleh-oleh dapat bagian juga. Makanya kita melihat dari sisi event budaya, karena kita punya kirab malam satu suro ya hanya Mangkunegaran. Kalau di Keraton Jogja itu yang saya ketahui di sana tidak ada kirab pusaka. Di sana hanya pas malam satu suro dengan topo bisu mubeng benteng. Jadi tidak ada kegiatan kirab pusakanya. Jadi bahasanya pusakanya tidak pernah dikeluarkan begitu ya dari keraton istilahnya begitu. Tapi kalau di Mangkunegaran, di Kasunanan ya itu ternyata keraton berkenan untuk mengeluarkan pusaka-pusaka itu ya salah satunya adalah sebagai ajang atau sebagai media kebanggaan untuk masyarakat dalam hal rumongso handar beni tentang pusaka-pusaka tentang budaya yang ada di Kota Surakarta. Begitu Ibu Artuti dengan Mbak Moderator. Sedikit yang bisa saya sampaikan tentang kirab budaya malam satu suro. Mungkin sebelum ke selanjutnya atau kuis, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada diskusi begitu tentang ini, ada pertanyaan, boleh monggo. Mungkin ada waktu beberapa menit sebelum kuis ngaten. Yeah, thank you, Mr. Purwanto. That's a great information for us. So we learn more about Kirab Satu Suro, and we get know that Kasunanan Palace and Pura Mangkunegaran do the Kirab Satu Suro with a slight difference. For example, the started time in Mangkunegaran, the Kirab Satu Suro started at 7 p.m. right? Yeah. But in Kasunanan Palace started at midnight or 12 p.m. Yes. And then in the Mangkunegaran, they don't use the albino buffaloes or we called kebobule. So, but it's still carried out on the same day. Is it right, Mr. Yeah. That's right. And the main purpose of Kirab Satu Suro is this tradition aims to get closer and convey a form of gratitude to God. And Kirab Satu Suro is not same with
Jamasan Pusaka. That's right. Yeah, that's right. Well, this session, we open the Q&A session or question and answer session. So we open 3 questionnaire. If you want to ask to Mr. Purwanto, please raise your hand and mention your name and also your question. Don't worry, you can ask in Bahasa or in Bahasa Indonesia. So anyone want to ask, please? Monggo silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya tentang kirab satu suro di Kota Surakarta. Silahkan, monggo. Ya. Karena sedikit bisa sambil menunggu pertanyaan, ini mungkin sambil mengisi kekosongan sementara belum belum ada. Oh ya, ini ada chat apakah harus keturunan ya. Oke, jadi untuk kirab pusaka itu untuk yang ngambil itu tadi saya sebut memanggul pusaka itu memang harus berpakaian adat yang ditentukan. Ya, artinya berpakaian adat itu kalau laki-laki ya berpakaian Jawa jangkep dan tidak boleh bermotif batiknya, maksud saya. Batiknya bermotif parang. Ya, jadi biasanya kalau di Mangkunegaran itu motifnya adalah selain parang atau lereng. Lereng itu motif yang menyamping gitu. Parang itu motif yang memang secara aturan hanya boleh untuk keluarga keraton. Dan dasarnya hitam, tidak boleh dasar putih atau bedak, itu tidak boleh. Harus dasarnya hitam. Terus selanjutnya apakah mesti keturunan dari keraton? Tidak juga. Kalau untuk yang ngambil pusaka, itu yang saya ketahui memang siapapun atau dalam arti orang tertentu bisa dari keturunan atau terah, bisa orang lain juga, tetapi biasanya diadakan ya atau dilakukan dengan maksud salah satunya adalah untuk membagi barokah tadi, bacanya begitu. Barokah dalam tanda kutip kegembiraan dan ya istilahnya kalau zaman dulu ya seseorang yang diperintah oleh raja itu biasanya adalah sendika dawuh. Makanya di keraton ada tradisi sembah. Sembah itu kan sebenarnya ujung ujung jempol kita taruh di hidung ya. Artinya apa? Bahwa perintah itu kita terima, kita teruskan dalam pikiran dan perasaan kita bawa sampai ke dalam hati paru-paru masuk ke dalam. Jadi kita ngestok ke dawuh itu artinya siap melaksanakan tugas. Yang kedua ada pertanyaan itu dari Pak Stefanus tentang hal apa yang ingin dibawa dari kerbu bule itu ya, artinya kirab pusaka di keraton terhadap kerbu bule. Kalau saya lebih cenderung pada satu pendapat Pak, jadi ini bukan pendapat saya secara pribadi, tapi rangkuman dari literatur atau pengalaman yang saya ketahui, bahwa kita jangan sampai melupakan jati diri kita. Ya. Pertama adalah agraris ya. Agraris itu artinya dalam konteks kehidupan kita tidak bisa lepas dari agraris atau konteks pertanian. Maka kita bicara secara global atau secara menyeluruh tentang konteks kemakmuran. Kalau kemakmuran itu kan pertama pangan. Pangan, sandang, baru papan. Jadi bukan sandang pangan sebetulnya, tapi pangan dulu, sandang, baru papan. Karena logikanya orang masih bisa hidup tanpa pakaian, tanpa rumah, tapi tidak mungkin tanpa makanan. Jadi kalau berbicara tentang yang lebih luas, siapapun yang megang pemerintahan, siapapun yang pegang kekuasaan, pertama kali harus membuat atau mengkondisikan bahwa makan atau pangan itu harus tercukupi dulu.
ya harus tercukupi dulu begitu. Jadi lewat kerbu bule itu yang mana mengingatkan jati diri kita akan pentingnya keberadaan pertanian untuk kita begitu. Itu pendapat saya, Pak. Jadi sekali lagi lebih pada penekanan bahwa kita harus mengingat jati diri kita, salah satunya ya pertanian dalam arti pangan tadi. Karena kalau yang lain sih saya kira akan bisa mengikuti. Pada saat kita melupakan jati diri itu ya sebetulnya pasti kita akan tercerabut dari budaya. Banyak hal-hal yang ritus-ritus budaya di Jawa itu ternyata saya lihat endingnya adalah pertanian, endingnya adalah tentang pangan tadi. Contohnya mungkin keberadaan suatu tempat di dalam rumah Jawa yang namanya pasren atau petanen atau kerubungan. Mungkin yang belum paham yang saya maksud adalah pada waktu nganten versi Jawa itu di belakangnya kan mesti ada dekor manten yang ada semacam bantal guling itu loh. Itu kalau di keraton ada bangunan semacam itu tapi bentuknya paten, permanen. Itu namanya pasren dari kata pasrien, pasrian. Di situ adalah untuk tempat Dewi Sri itu. Konteksnya adalah tempat dari sang pencipta dalam tanda kutip direpresentasikan dengan Dewi Sri. Oke, yang selanjutnya tentang pertanyaan apakah ada larangan-larangan. Oke, secara adat memang satu suro itu adalah tahun baru Jawa. Biasanya di situ banyak berseliweran berita tentang jangan melaksanakan pindah rumah pada saat malam satu suro, gitu ya. Atau tepatnya bulan suro begitu. Jangan melaksanakan pernikahan pada saat bulan suro. Ini sebetulnya kalau saya melihat memang lebih pada ilmu titen. Titen itu bagaimana masyarakat Jawa melihat hal tersebut, bulan suro itu sebagai bulan yang tadi saya sebut bulan spesial tadi. Awal bulan ya, jadi awal bulan pada permulaan tahun begitu. Jadi bulan baru pada permulaan tahun baru. Ini kan sesuatu yang masih rawan ya. Rawan itu dalam hal wong baru. Baru itu artinya kan kita bayangkan seperti bayi yang baru lahir itu kan rawan-rawan banget sehingga harus kita rawat dengan baik. Tanaman yang baru kita tanam dan baru tumbuh itu kan harus kita rawat dengan baik. Contohnya begitu. Nah, dalam pengamatan masyarakat Jawa, orang yang pindah rumah pada saat bulan suro itu kok ternyata endingnya itu kok banyak yang tidak baik gitu loh maksudnya. Jadi mungkin masyarakat umum itu mengamati misalnya orang pindah rumah itu pasti konteksnya adalah pindah ke sesuatu yang lebih baik kan begitu. Jadi sepanjang saya ketahui orang pindah rumah itu dari sana ke sini tuh harapannya kehidupannya naik kan gitu. Tapi ternyata kok ya kebetulan saja dilakukan di bulan suro, ternyata kok terus malah mendapatkan ya kita menyebutnya kemalangan-kemalangan. Ya kemalangan-kemalangan tertentu yang akhirnya timbul suatu pemikiran dalam masyarakat bahwa ya ora apik yen pindah itu pas bulan suro. Tapi ya ada kasus juga orang pindah bulan suro juga enggak apa-apa. Menurut saya ini lebih kepada sugesti ya. Jadi kalau memang yakin pede, tapi ya jangan hanya yakin-yakinan, maksudnya yakin itu tadi harus siap dengan logistik yang cukup gitu. Ya kita bayangkan masih kondisinya labil terus pindahan ya kita bayangkan kita pindah rumah tapi sangune ora komplit. Saya sebut secara komplit itu logistik kita semuanya fisik non fisik kita tidak komplit. Ya pasti yang terjadi mungkin kurang baik. Saya sebut non fisik itu misalnya kita pindah kita kemana? Contoh dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Dari kota ke desa itu kan berarti kultur kota dibawa ke desa. Di desa kan ada gugur gunung, kerja bakti. Ya kalau kita tidak pernah ikut kerja bakti ya mungkin di desa akhirnya
dianggap kita tidak pernah toleransi dengan tetangga, tidak pernah rukun dengan tetangga, dan sebagainya. Artinya kultur kota kita bawa desa, ya tidak cocok. Begitu juga sebaliknya dari desa ke kota. Gitu ya. Itu terjemahan tentang kenapa kok ada pantangan-pantangan. Saya menyebutnya tidak pantangan, tapi lebih pada ilmu titen kalau saya menyebutnya. Jadi suatu perhatian dari masyarakat Jawa tentang hal tersebut. Terlepas dari nanti. Excuse me, Mr. Purwanto. Yes. Yes. I'm sorry, but we should over the Q&A session because we have a special session. Okay. Yes, sorry. Yeah. Yes. Sorry. So thanks for the nice attention and responses, Bapak Ibu. In this class. So as I said before, in the Tuesday Zoom, we have 2 special door prize, right? If you can answer correctly the question from Mr. Purwanto. So first question, Mr. Purwanto, you can mention it, please. Okay, thank you. Ada 2 pertanyaan yang mungkin Bapak, Ibu, rekan-rekan bisa jawab. Yang pertama adalah kapan kirab pusaka malam 1 Suro di Surakarta dimulai? Jadi di era pemerintahan Raja siapa kirab pusaka malam 1 Suro itu dimulai? Ya, itu pertanyaan yang pertama. Nggih. Yang kedua, apa perbedaan waktu kirab pusaka di Karaton Surakarta dengan di Mangkunegaran? Itu untuk 2 pertanyaan dari saya. Okay, so please all my beloved teachers, you can answer the question from Mr. Purwanto. Excuse me, Mr. Purwanto, would you please repeat once again? Yes, thank you. Jadi pertanyaan pertama, di era siapa kirab pusaka malam 1 Suro, maksudnya di Surakarta ya, di era masa pemerintahan Raja siapa kirab pusaka malam 1 Suro itu mulai diadakan? Ya, tadi sudah ada pemaparan. Ibu Hami, excuse me, Mr. Purwanto. Ibu Hami, you can answer the question. Ya, untuk Kasunanan itu pada Sunan Pakubuwono 10, sedangkan kalau Mangkunegaran itu pada Mangkunegoro ke-7. Iya, betul Ibu. Jawabannya betul. Congratulations Ibu Hami. Ya. For the next question, please, Ibu Alfiana, you can answer. Ya. Monggo Bu Alfa. Oke. Untuk yang Mangkunegaran itu kirabnya dimulai jam 9-an malam sampai selesai. Kemudian kalau di Kasunanan itu dimulai pada jam 12 malam sampai subuh. Terima kasih. Terima kasih. Mr. Purwanto, is it right or not? Jawaban Bu. Maaf, untuk yang Pak Pur, maaf, untuk yang Mangkunegaran itu dimulai jam 7, sedangkan sampai kalau di Kasunanan dimulai jam 12 malam. 12 malam, ya. Ya. Jadi saya berikan jawaban. Untuk di Mangkunegaran dimulai jam 7 malam sampai kira-kira jam 9 malam. 7. Kalau di Kasunanan, Keraton Surakarta itu adalah jam 12 sampai kurang lebih menjelang subuh. Jam 4-an. Jawabannya begitu. Nah, kalau tadi Bu Alfa menjawabnya jam 7 atau jam 9, Bu? Jam 7, jam 7. Congratulations, Ibu Alfa. Ya, terima kasih. Congratulations to Ibu Alfa and Ibu Hami. Jam 7, sorry. No problem.
So thanks for all your nice attention and responses in this class. So for the next turn, I will give the time to my friends. Time is yours. So I will make conclusion from this class today. So Kirap Satu Suro tradition is held to pray and be grateful to our God as our creator so that we can pass this year and the following year successfully without any obstacles. And the important part of this tradition is meditation or semedi in Bahasa Indonesia. It was used as a means for introspection for what have we done in the past and what we will do in the future. But for now, because of the pandemic, this tradition is carried out in a limited way. We hope this tradition can be held again as usual with the growth society after the pandemic ends. For the last, we would like to say thank you to Mr. Purwanto, who have given us knowledge about Kirap Satu Suro in this first online class. And also thank you to all teachers for attending this online class, and we hope you get the benefits from this online class. Thank you and see you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yes, thank you. See you for the next meeting. Thank you.